Shalom, perkenalkan nama saya Kelvin, NIM 2110417330, kelas M1, jurusan manajemen. Di sini saya akan membacakan hasil kerja saya tentang UTS yang Bapak kirim. Yang pertama itu, apakah Anda aktif dalam menonton video SCM yang ada di Instagram Bapak? Jawabannya aktif. Ada berapa video yang saya tonton, yaitu ada 3. Yang pertama itu pembicaranya Aulia Azizah, Maria Eka, dan Yusuf Irfan. Topik pembicaraan apa sih itu supply chain? Manajemen suatu sistem yang mengelola suatu layanan dan layanan yang lainnya yang bertujuan untuk pemenuhan pelanggan. Proses pemenuhan kebutuhan pelanggan ini dimulai dari penyediaan bahan mentah hingga menjadi pengiriman barang kepada pelanggan. Umumnya, gambar sistem SCM hanyalah supplier, distributor, dan customer. SCM juga mengaplikasikan bagaimana suatu jaringan pada kegiatan produksi dan distribusi suatu perusahaan dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan konsumen. SCM tidak hanya melihat aliran barang atau produk saja, tapi SCM juga memiliki dan memproses aliran uang. Aliran uang yang diproses bisa dari hulu ke hilir ataupun dari hilir ke hulu. SCM memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya. Antara lain, yang pertama, membagi pelanggan berdasarkan kebutuhannya. Yang kedua, menyesuaikan jaringan logistik berdasarkan pelanggannya. Yang ketiga, menambahkan nilai tambah untuk layanan kepada pelanggan. Yang keempat, mengembangkan sistem SCM dengan menggunakan teknologi yang ada. SCM memiliki 5 komponen dasar, yaitu terdiri dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Supplier adalah pihak yang menyediakan bahan pertama, baik itu berupa bahan baku, suku, cadangan, ataupun barang lainnya. Yang kedua, manufaktur adalah pihak yang melakukan produksi barang, merakit, membuat, atau finishing barang. Distributor adalah pihak yang menerima hasil produk dari manufaktur. Yang keempat, retailer adalah pihak yang menerima produk dari distributor dan langsung menjualnya kepada pelanggan. Yang kelima, pelanggan adalah pembelian atau pengguna barang yang dimana ia adalah pengguna akhir yang menggunakan aktivitas pelanggan. Tujuan SCM dalam suatu perusahaan atau bisnis, yang pertama itu mengirim produk tepat waktu. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, maksimalkan hasil dari semua SCM. Yang keempat, memusatkan kegiatan yang pada perencanaan dan distribusi barang. SCM memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan aset semaksimal mungkin. Yang kedua, mengembangkan perusahaan agar menjadi lebih besar. Yang ketiga, menurunkan biaya operasi. Tantangannya yang pertama, persaingan di tingkat global atau kerja sama yang kuat. Yang kedua, infrastruktur dan birokrasi yang rumit. Yang ketiga, kendala komunikasi antar organisasi. Video yang kedua itu pembicaraannya Prof. Nyoman Pujawan, PhD, CSCP, Professor of Supply Chain Engineering, ITS. Topik pembicaraannya, pentingnya supply chain management. Hampir setiap perusahaan tidak lepas dari praktik supply chain management. Supply chain ini memiliki arti rantai pasokan, yaitu rantai pasokan barang, bagaimana barang bisa mengalir dari hulu ke hilir, meliputi sejumlah pihak. Dari hulu ada pabrik yang memproduksi ada supplier, distributor, wholesaler, dan supply chain bisa melewati batas negara bahkan batas benua. Mengolah supply chain membutuhkan metode kecermatan dan kerjasama. Supply chain mengelola 3 aliran, yaitu produk atau material, 2 itu informasi, 3 itu uang. On the time, the lift, speed,
quality dipengaruhi bagaimana perusahaan mengelola physical proses. Aspek penilaian kualitatif, inventory, ratio, return of the asset, curve the revenue. 5 aspek yang harus dimiliki supply chain. Yang pertama, kemampuan untuk menciptakan kualitas, kemampuan untuk deliver on time. Kedua itu responsiveness. Yang ketiga itu agility, fleksibel dan adaptif. Yang keempat itu proses efisiensi atau biaya rendah. Yang kelima itu aset productivity, aset produktif menghasilkan revenue. Ada 3 aspek yang mencerminkan kepentingan pelanggan: reliability, responsive, agility. Proses-proses supply chain management, yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua itu producement, proses bagaimana input perusahaan diperoleh, yang ketiga produksi, yang keempat production, yang keempat itu distribution, proses aliran barang dari pabrik sampai ke pelanggan, yang kelima itu return atau handling, pengembalian barang yang dikembalikan dari toko atau pelanggan. Kolaborasi atau kerjasama, bagian salesnya tujuannya adalah memaksimalkan penjualan, sedangkan bagian operator tujuannya adalah maksimalkan biaya. Tantangan supply chain management, yang pertama outsharing, menciptakan hubungan supply chain lebih kompleks. Yang kedua itu supply chain melalui lintas yang panjang melewati batas-batas antar negara. Yang ketiga itu proses produksi semakin meningkat. Yang keempat, ketidakpastian dalam supply chain management. Video yang ketiga pembicaranya tentang Prof. Nyoman Pujawan, PhD, CSCP, Professor of the Supply Chain Engineering, ITS. Ringkasan strategi supply chain management. Strategi ini menentukan unggul tidaknya suatu perusahaan di mana persaingan pasar sangatlah ketat, di mana perusahaan harus memiliki variasi produk yang banyak tetapi menciptakan kesulitan dalam kegiatan produksi. Dibutuhkan cara untuk sebuah produk yang lebih tinggi kesulitannya dalam memproses produksi sebuah produk. Tantangan dalam mengelola sebuah supply chain management sebagai berikut. Yang pertama, siklus hidup produknya pendek. Yang kedua, keinginan pelanggan yang mudah bosan atau cepat berubah. Yang ketiga, material yang sulit. Yang keempat, persaingan yang sangat tinggi. Yang kelima itu distribusi informasi supply chain. Pentingnya strategi supply chain management. Typical strategic objective, cost, harga murah dan kualitas setara. Speed, produk lebih cepat dan tepat waktu. Fleksibilitas, produk fungsional dan inovatif. Produk inovatif memberikan oleh seringnya inovasi dan atau mengubah tampilan, menambah fitur atau fungsi produk. Fungsi fungsional, contohnya air mineral, perubahan tampilan dari produk, tidak ada mengubah fungsi dari produk tersebut. Manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video SCM di Instagram Bapak? Yang pertama itu kita mengetahui bagaimana cara mengembangkan SCM di perusahaan serta mengetahui produk SCM. Yang kedua, mengetahui rantai pasokan dan barang yang diproduksi oleh supplier, distributor, dan lain-lain, serta mengetahui cara mengelola barang tersebut, dan kita mengetahui kunci agar bisa menjadi sukses dalam menjalankan bisnis di perusahaan. Soal bagian B, berkaitan dengan teori SCM. Yang pertama soalnya, jelaskan pentingnya supply chain management bagi perusahaan. Supply chain menjadi bagian penting dalam perusahaan karena SCM ini akan mendukung pemenuhan konsumen pada bisnis manufaktur, retail, dan juga grosir, sehingga bisa dikatakan bahwa SCM ini menjadi penentu dari kesuksesan bisnis tersebut. Yang kedua, coba Anda jelaskan pakaian yang Anda pakai dari sudut pandang supply chain management. Menurut sudut pandang saya, pakaian yang saya gunakan SCM itu bahannya enak dan nyaman dipakai. Sebelum saya beli dan saya pakai, saya melihat bahan
dan jenis pakaian tersebut secara detail. Setelah enak dan nyaman dipakai, makanya saya pilih pakaian tersebut. Produk ini melalui proses tahap SCM dari supplier akan meluncur ke manufaktur dan akan diproduksi lagi oleh distributor, kemudian akan sampai ke retailer dan sampai ke tangan pelanggan atau konsumen. Yang ketiga, apa manfaat mempelajari supply chain management? Yang pertama itu memuaskan pelanggan, yang kedua itu meningkatkan pendapatan, yang ketiga itu menurunkan biaya, yang keempat itu memanfaatkan aset perusahaan dengan maksimal, meningkatkan keuntungan, menjadi mediasi pasar, yang ketujuh itu perusahaan menjadi semakin besar. Jelaskan apa yang dimaksud dengan supply chain management. Supply chain management adalah pengelolaan dan pengawasan rantai siklus mulai dari aliran atau material, barang mentah, pembayaran, informasi dari produk ke pemasok ke produsen, ke pedagang grosir hingga sampai ke pengecer dan sampai ke konsumen. Demikian jawaban UTS supply chain management saya.